Bismillahirrahmanirrahim. Seks adalah bagian dari kebutuhan biologis manusia yang pengaruhnya cukup besar dalam kehidupan. Sehingga seorang pakar psikologi analisa Sigmund Freud mengatakan, kehidupan manusia itu dipengaruhi oleh dua hal besar, yaitu perut dan di bawah perut. Artinya urusan makan dan urusan seksualitas. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Tirmidzi mengungkapkan bahwa dua hal yang membuat manusia bisa terjerumus atau banyak menjerumuskan pada hal-hal yang munkar atau hal-hal yang buruk, yaitu lisan dan kelaminnya atau seksualitasnya. Di buku Gelombang Kejahatan Seks Manusia Modern, saya akan ulas semua perihal seksualitas dengan segala penyimpangannya dan dalil-dalil yang menunjukkan bagaimana seharusnya seorang muslim bisa menghindari hal itu. Insya Allah buku ini akan diulas tuntas, dan yang terpenting buku ini akan dibagikan kepada Anda secara gratis. Caranya simak video ini sampai tuntas dan pastikan Anda mendapatkannya. Manusia adalah makhluk biologis. Karena itu, pemenuhan kebutuhan biologis adalah sesuatu hal yang wajib atau sesuatu yang sangat perlu. Jika tidak, maka siklus kehidupan manusia itu akan sangat terganggu. Ada 9 kebutuhan biologis manusia. Yang pertama, air. Karena 70% tubuh manusia adalah air, maka ketika terjadi kekurangan air akan terjadi dehidrasi dan seluruh organ tubuh akan sangat terganggu. Yang kedua adalah kebutuhan untuk bereproduksi atau kebutuhan untuk melakukan hubungan seks. Masalah seks ini akan saya bahas nanti di bagian-bagian yang lain. Kebutuhan selanjutnya adalah sandang, yaitu kebutuhan akan pakaian, kemudian pangan, kebutuhan makan, kemudian papan, yaitu kebutuhan tempat tinggal, oksigen. Karena manusia memerlukan oksigen yang terus-menerus. Jika 3-4 menit kebutuhan oksigen ini tidak terpenuhi, maka otak akan berhenti, yang berarti berhenti juga seluruh fungsi organ tubuh yang vital. Kemudian tidur dan berolahraga. Adapun kebutuhan biologis terbesar yang dibahas di buku ini adalah tentang bereproduksi atau hubungan seksual. Saya akan bahas secara detail di video kali ini adalah sebagai ulasan dari buku Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern. Seks adalah sesuatu yang alamiah, merupakan kodrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada gilirannya mendorong manusia untuk berketurunan. Dalam Islam, seks itu bagian dari hifdzun nafsi atau dalam rangka untuk melanjutkan keturunan. Karena itu ada banyak aturan dalam Islam untuk hal ini biar manusia tidak liar seperti halnya binatang. Dalam kacamata psikologi, seks itu adalah diantara bentuk komunikasi yang paling efektif, merupakan ekspresi dari cinta dan kasih sayang antar dua lawan jenis. Keintiman dalam melakukan hubungan seksual itu akan menghilangkan banyak hal dan begitu banyak manfaatnya. Dalam konteks Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggariskan begitu banyak dalil tentang seksualitas, di antaranya Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya diciptakan manusia berpasang-pasangan. Kemudian dalam An-Nisa ayat 1 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, sungguhnya aku menciptakan kalian dari satu jiwa, kemudian menciptakan pasangannya. Dari pasangan itu wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, kemudian tersebarlah atau menyebarlah dari turunan itu di antara laki-laki dan wanita. Secara fisiologis, seks itu bermanfaat untuk menyegarkan badan, mencerahkan wajah, kemudian menyehatkan tubuh, karena seks itu juga berfungsi sebagai olahraga. Dalam konteks psikiatri, seks itu sangat berfungsi untuk meredakan ketegangan. Bahkan, seks bisa mengobati depresi. Sebagian pakar bahkan mempercayai bahwa seks itu adalah sebagai sedatif atau obat untuk menghilangkan depresi atau stres. Bahkan lebih ampuh dari Valium atau obat yang bisa mengobati stres. Maka sebegitu pentingnya peran seksualitas dalam kehidupan manusia, maka jika ini tidak tersalur, begitu banyak faktor negatif yang disebabkan oleh hal ini. Yang diantaranya adalah secara psikologis itu menyebabkan depresi. Seks yang tidak tersalurkan itu akan menyebabkan orang ngantuk, loyo, atau lemah. Bahkan mungkin tidak memiliki semangat hidup yang bagus.
Karena itu, para pakar seksolog itu mengungkapkan bahwa seks itu adalah bagian dari kehidupan manusia yang inheran, yang tidak bisa dipisahkan. Jika itu tidak tersalurkan, maka akan memunculkan banyak masalah dalam kehidupan manusia, baik secara fisik maupun mental atau psikis. Karena itu, Islam sangat memperhatikan urusan ini. Untuk meredam urusan seksualitas ini, maka bagi laki-laki diwajibkan untuk menundukkan pandangan, bagi wanita untuk menutup seluruh aurat, karena memang faktor ketertarikan seks yang terbesar itu ada di tubuh wanita. Islam menggambarkan bahwa tubuh wanita itu seperti setan. Jika dia tidak tertutup, maka berbagai kemungkaran, berbagai kejahatan atau dosa itu akan dimunculkan. Karena itu, untuk penyaluran seks yang baik, seks yang sehat, Islam mewajibkan pernikahan atau dalam lingkup pernikahan. Maka dalam hal ini pernikahan itu adalah sunnah muakkadah. Bahkan mungkin untuk orang-orang tertentu itu sudah masuk dalam tahap wajib. Karena jika tidak akan menimbulkan gangguan-gangguan mental atau fisik yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Jika aturan-aturan Islam tersebut tidak diterapkan atau bahkan mungkin dilanggar, maka konsekuensinya adalah akan begitu banyak penyimpangan seks, bahkan kejahatan seks yang dilakukan oleh manusia. Apalagi di era global atau era modern seperti sekarang ini, di mana keran media begitu bebas, maka akses untuk mendapatkan porno atau media-media yang tidak sesuai dengan peruntukannya itu sangat mudah dilakukan. Akibatnya berbagai penyimpangan seks muncul ke permukaan, bahkan menjadi sesuatu yang tidak tabu lagi, atau manusia terjerumus pada jurang kehancuran, atau level manusia itu anjlok menjadi manusia yang berwajah binatang, artinya melakukan hal-hal yang di luar batas kewajaran sebagai manusia, menyebabkan manusia tidak bedanya dengan binatang. Ada beberapa hal yang dibahas di buku Gelombang Kejahatan Seks. Kenapa manusia bisa terjerumus pada penyimpangan seks? Di antaranya adalah karena faktor keimanan. Mereka tidak punya kendali atau tidak punya keran yang bisa menutup dari libido yang begitu besar, atau bisa mengendalikan dari hasrat yang begitu besar. Jika mereka memahami bahwa apa yang dilakukan itu melanggar atau tidak sesuai dengan syariat Islam dan konsekuensinya Allah sangat membencinya, maka orang akan berpikir bahwa lebih baik tidak melakukannya karena takut akan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah minimnya ilmu. Di antara penyebab seks bebas saat ini adalah karena memang pergaulan bebas. Islam menerapkan bahwa terlarang bagi yang bukan muhrim halwat atau ikhtilat. Halwat itu adalah menyepi berdua atau berdua-duaan di tempat yang sepi, sehingga setan menjadi yang ketiganya, berakibat banyak perbuatan yang membakar birahi yang menyebabkan seseorang bisa melakukan berbagai kemaksiatan. Adapun ikhtilat adalah campur baurnya atau bersatunya laki-laki dan wanita tanpa ada pembatas. Yang kita saksikan saat ini, banyak tempat-tempat hiburan atau wilayah-wilayah yang tertutup yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak untuk berhalwat dan ikhtilat. Di samping itu, memang kontrol dari keluarga udah sangat-sangat minim. Di sebagian dari mereka bahkan orang tua sudah tidak peduli lagi karena kesibukan mencari nafkah. Padahal urusan ini menjadi hal yang sangat buruk. Bahkan di sebagian hadis diungkapkan itu akan mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Di bab kelima buku Gelombang Kejahatan Seks secara khusus membahas berbagai atau beragam kejahatan seks atau penyimpangan seks yang dilakukan remaja modern. Saya tidak akan rinci di sini karena Anda mendapatkan buku ini secara gratis, bisa dibaca sendiri nanti di bukunya. Di antaranya adalah masturbasi, sodomi, perkosaan, 7-Eleven dan sebagainya. Itu dibahas secara khusus di bab yang kelima. Pastikan Anda mempelajarinya untuk bisa memberikan arahan pembelajaran pada generasi muda untuk tidak terjerumus pada seks bebas. Di bab ke-6 dan ke-7 buku Gelombang Kejahatan Seks membahas akibat terburuk dari seks bebas adalah menyebabkan begitu banyak remaja-remaja yang terjerumus pada pelacuran. Pelacuran dalam arti seks bebas tanpa harus dibayar, karena sukarela, karena memang mereka sudah merasa seks itu menjadi kebutuhan yang tidak bisa atau tidak mau dibatasi. Kemudian pelacuran dalam arti
menjadi wanita tunasusila atau wanita komersial yang bisa melasurkan dirinya demi uang. Banyaknya media yang menjadi media untuk pelacuran di kalangan anak-anak sekarang demi mendapatkan uang secara mudah itu bisa melalui media-media sosial. Sebegitu mudahnya orang bisa melasurkan diri demi mendapatkan rupiah yang begitu cepat. Dan ini adalah dampak dari seks bebas yang saya bahas sebelumnya. Di bab ke-8 secara khusus buku Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern membahas tentang penyakit yang dulu menjadi sangat tren, yaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Syndrome atau virus yang menggerogoti sel darah merah berakibat kekebalan mereka yang menderita menjadi sangat rentan atau bahkan mungkin sudah kehilangan daya tahan tubuhnya. Walaupun AIDS belum tentu ditularkan dengan seks bebas, tapi pada awalnya AIDS itu muncul karena adanya seks bebas atau hubungan lawan jenis yang berganti-ganti pasangan di luar dari jalur pernikahan itu. Bab selanjutnya, bab 9, buku ini membahas bagaimana konteks Islam membentengi remaja dari seks bebas dan bagaimana Islam memiliki konsep untuk membendung dorongan seks ini dan bagaimana menyalurkannya. Itu dibahas di bab ke-9. Di bab ke-10 secara khusus, buku ini membahas bagaimana konsep Islam mendidik keluarga agar anak-anak tidak terjerumus pada pergaulan bebas atau seks bebas. Anda bisa baca secara lengkap di bukunya yang akan saya bagikan gratis dalam bentuk e-book atau PDF. Pastikan Anda mendapatkan buku ini. Caranya, silahkan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Insya Allah buku akan kami kirim dalam bentuk PDF melalui WhatsApp yang Anda kirim di nomor ini. Jangan lupa di WhatsApp disebutkan mohon dikirim buku Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern gratis. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.